Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perasaan yang selalu resah, gelisah gitu teman-teman, namun tidak tahu apa yang diresahkannya, namun tidak tahu apa yang digelisahkannya. Nah itu teman-teman, ya ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman, kemudian pengen tahu bagaimana penyebabnya, kemudian bagaimana juga solusinya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sehingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi yang sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada yang dia rasa setiap harinya teman-teman ya. Jangankan untuk di medisnya teman-teman ya, di psikisnya juga ada yang dirasa. Nah itu teman-teman, banyak sekali yang dirasa. Nah itu teman-teman ya, termasuk di perasaan gitu teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mempunyai perasaan selalu mengalami resah gitu teman-teman ya, selalu mengalami gelisah, dan kita itu bahkan tidak tahu apa ini yang sedang diresahkan gitu teman-teman, apa yang sedang digelisahkan gitu teman-teman. Soalnya ketika orang normal, kalau misalnya kita resah itu ya kadang misalkan kita contoh kecil gitu teman-teman, hal yang sangat normal gitu teman-teman ya. Mungkin anak belum pulang ke rumah gitu teman-teman, jadi kita tahu pasti ya yang diresahkannya itu ada gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis suka bingung ya, kita itu nggak terlalu banyak yang diresahkan gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang perasaan itu ada kalanya kita itu selalu mengalami resah, gelisah gitu teman-teman, was-was gitu, dan kadang kita juga bingung apa nih yang diwaswaskan, apa nih yang diresahkan. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya memang mengalami hal seperti itu. Untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perlu diketahui bahwa setiap pengalaman orang itu berbeda-beda teman-teman, dan kebetulan saya mengalaminya hal seperti itu. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang tidak mengalami, Pak, saya itu tidak mengalami hal seperti itu, jangan berharap-harap teman-teman ya, karena ketika mempunyai rasa resah dan gelisah itu tidak nyaman ya. Kita itu kalau misalkan mau melakukan apapun ya serba tidak nyaman. Berdiri tidak nyaman, duduk tidak nyaman, tiduran tidak nyaman, bahkan ketika ngobrol juga tidak nyaman teman-teman ya, karena hatinya selalu resah.
Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang tidak mengalami hal seperti itu, karena memang pengalaman setiap orang itu berbeda-beda, jangan berharap-harap teman-teman ya, karena memang perasaan seperti itu tidak nyaman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman tenang saja, itu bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mempunyai perasaan resah seperti itu, teman-teman ya, penyebabnya karena memang terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, jadi mental kita itu belum membaik 100% teman-teman. Jadi setiap harinya selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman ya, dan tertanam dalam pikiran itu setiap harinya selalu seperti itu gitu teman-teman ya. Jangankan setiap hari ya teman-teman, jangankan setiap jam, setiap menit untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan nih gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan begini, bla 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 dan sebagainya. Jangankan nanti ketika gua menghadapi asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terlalu lama, nanti kedepannya bakalan begini dan bla 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 bla. Nah itu teman-teman ya, dan itu menjadi stres tersendiri, dan kemudian kita itu selalu mengalami ketakutan setiap harinya. Nah itu teman-teman, mengalami ketakutan setiap harinya, walaupun ketakutan itu tanpa dirasa, teman-teman, hanya bisa dipikirkan saja teman-teman ya, dan tanpa disadari semua itu bisa mempengaruhi perasaan kalian teman-teman ya, ya karena memang perasaan dan pikirannya itu sudah terlatih ke hal-hal yang menakutkan, walaupun hal-hal yang menakutkan itu mungkin dipikirkannya sepele gitu teman-teman, tetapi perlu diketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sedang benar-benar sensitif sekarang itu ya. Nah itu teman-teman ya, psikisnya sedang benar-benar sensitif, perasaannya juga sama ya, sedang benar-benar sensitif. Jadi ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif gitu teman-teman ya, berpengaruh terhadap perasaan juga teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian belum memahami ke arah sana gitu teman-teman ya, apa yang saya bicarakan gitu teman-teman ya, mari berpikir logika saja gitu teman-teman. Kalau orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan orang normal juga gitu teman-teman ya, kalau seandainya ketika membayangkan hal-hal yang menyenangkan, itu pasti perasaannya beda ya. Ada rasa semangat, kadang suasana muka juga ikut berubah gitu teman-teman. Kalau seandainya kita berpikir tentang hal yang menyenangkan, pasti senyum keluar gitu teman-teman, minimal senyum simple aja ya. Nah itu keluar pasti teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi berbeda ketika memikirkan tentang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan gitu teman-teman, pasti suasananya juga berubah, suasana perasaannya juga berubah. Kalau seandainya kita mengalami hal-hal yang menakutkan gitu, berpikirnya hal-hal yang menakutkan, ya pasti perasaan kita juga resah, was-was, gelisah. Nah itu teman-teman, tetapi misalkan kalau misal pikiran kita itu berpikirnya hal-hal yang menyedihkan, yang membuat kita terharu gitu teman-teman, ya perasaan kita pasti mengalami sedih. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian sekarang sedang mengalami perasaan resah, gelisah, namun tidak tahu apa yang diresahkannya, itu bentuk dari efek saja gitu teman-teman. Efek kita sedang stres, atau memang kemarin-kemarin sudah terlalu lama kita berpikir ke hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, jadi efeknya ke perasaan juga menjadi resah, gelisah. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk efek stres ke hal-hal yang menakutkan itu sebetulnya bukan di psikis saja, bukan di perasaan saja teman-teman ya, bahkan ke medisnya juga kita juga pasti ada imbasnya gitu teman-teman. Contoh kecil gitu teman-teman ya, kita mudah lelah, lemas, letih, lesu. Nah itu bisa ke sana teman-teman, karena kita berpikirnya yang menakutkan, selalu berpikir yang menakutkan. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena memang tubuh kita sedang benar-benar sensitif, pikiran kita sedang benar-benar sensitif, kemudian berpikirnya hal-hal yang menakutkan, ya imbasnya sangat banyak sekali. Dari psikisnya kita kena gitu teman-teman, dari perasaannya juga kita kena, bahkan untuk medisnya juga kita kena, mudah lemah, letih, lesu dan sebagainya teman-teman. Bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari saja juga itu terpengaruh teman-teman, ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, karena memang kitanya mempunyai perasaan gelisah, kita mau pergi kemana-mana itu akhirnya tidak jadi. Kita mau ke kondangan misalkan gitu teman-teman, karena memang sedang perasaannya resah, selalu berpikir ke hal-hal yang menakutkan, akhirnya tidak jadi. Nah itu teman-teman
teman-teman. Jadi untuk stres, terlalu banyak pikiran atau mengarah-ngarah yang ke hal-hal yang menakutkan itu berpengaruh ke semuanya gitu teman-teman ya. Psikis kita berpengaruh, perasaan kita berpengaruh, mental ya kita berpengaruh, ruang lingkup kita berpengaruh. Kemudian medisnya juga kita terpengaruh. Nah itu teman-teman, nah makanya hal yang sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, bagi yang belum mempunyai sensasi perasaan selalu resah gitu teman-teman, mulai dari sekarang hindari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika menghindari pemikiran-pemikiran negatif itu agak sulit teman-teman, karena setiap harinya itu selalu kepikiran tentang kematian ya, tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis memang seperti itu ya. Setiap harinya itu kita itu sulit untuk menghindari pemikiran-pemikiran tentang mendekati kematian. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misal kalian mulai dari sekarang mencoba mengalihkan dengan hal-hal yang menyenangkan, lambat laun itu juga pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang menakutkan itu ya mulai teralihkan dan mulai terlupakan. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, semuanya itu butuh pembiasaan gitu teman-teman. Dari mulai pola pikir kita butuh pembiasaan, dari perasaan juga kita harus mulai ada pembiasaan, ada pelatihan. Nah itu teman-teman, kemudian medisnya juga ada pelatihan, ada pembiasaan gitu teman-teman. Kemudian dari mentalnya juga semuanya butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, bisanya itu karena memang terbiasa. Nah itu teman-teman, jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam teman-teman ya, untuk orang normal saja kalau seandainya bisa itu dia menjadi mampu itu karena terbiasa teman-teman ya. Anak kecil tidak bisa main bola karena memang sering latihan, terbiasa latihan main bola, akhirnya dia bisa main bola. Nah itu teman-teman, itu hal yang sangat wajarnya. Nah itu berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, nah tetapi Pak saya ini sekarang udah tua nih, udah berumur, apakah butuh pembiasaan lagi? Kan dulu itu memang saya itu mampu melakukannya, kayak jalan-jalan kita mampu ya, tetapi sekarang kok nggak berani. Apakah memang butuh pembiasaan lagi? Saat terkena gangguan asam lambung kemudian diikuti dengan anxiety disorder, diikuti dengan psikosomatis, itu yang namanya mental, mari berpikir wajar saja. Itu memang butuh latihan teman-teman ya, kita itu ngedrop teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kehidupan kita itu kembali dari nol. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dari mulai pola pikirnya kita kembali dari nol. Nah itu teman-teman, dari medisnya kita kembali dari nol, dari mentalnya kita kembali dari nol. Mari berpikir logika saja. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ada kalanya takut mandi ya, karena selalu berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, yang terkena dua teman-teman ya, ketika kita selalu mengalami takut mandi, yang terkenanya dua, yaitu pola pikir dan kemudian mental. Nah itu teman-teman, pola pikirnya, ketika mau mandi itu berpikirnya selalu kemana-mana. Jangan-jangan nanti ketika sudah mandi ada sensasi yang hadir tidak nyaman, kita mati. Kan selalu seperti itu teman-teman, dan itu pola pikir yang salah. Nah itu teman-teman, itu harus dibenahi pola pikirnya. Ketika mandi ada sensasi sedikit saja tidak rasa nyaman, tidak apa-apa, karena itu memang perubahan. Ya, perubahan suhu tubuh ketika habis mandi. Nah itu teman-teman, dan itu memang wajar teman-teman ya. Apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nah itu yang membuat bahaya itu bukan mandi teman-teman. Yang membuat bahaya itu adalah takdir. Takdir itu kita tidak bisa mengelaknya, Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja dari mulai sekarang. Jadi apa yang kalian pikirkan ketika mau melakukan apapun teman-teman ya, itu tanamkan dalam pikiran kalian bahwa tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Itu ketika mau mandi kita takut mengalami mandi itu ya, yang terkena kan dua ya. Yang pertama pola pikir. Pola pikirnya harus ditanamkan, harus dirubah gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pola pikir kalian ketika mandi itu kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Kemudian dari mental. Nah itu, jadi ketika mau mandi nih kadang ada perasaan ya, takut nih. Takut nih mau mandi nih. Wah jangan-jangan nih. Nah itu teman-teman, itu harus dilawan teman-teman ya. Karena ketika tidak dilawan, saya mau bertanya sama Anda, mau sampai kapan kalian takut mandi? Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya juga dulu seperti itu gitu teman-teman, sama lah. Nah itu teman-teman, jadi ketika ini gaya ya, ketika udah lama nih nggak mandi karena memang ada perasaan takut mandi ya, saya waktu itu udah nenteng anduk ya, anduk kesini gitu teman-teman ya, kemudian
Saya bilang ke istri, tolong dong air panasnya siapin, saya bilang gitu, karena ketika saat aslam itu saya nggak pernah mandi pakai air dingin gitu teman-teman, selalu pakai air panas. Dan ketika sudah diteng-teng, aduh gaya kan ya, masuk kamar mandi gitu teman-teman, ketika dibuka pikiran selalu kemana-mana, berpikirnya terlalu jauh teman-teman, berpikirnya terlalu terlalu dibesar-besarkan. Nah itu teman-teman, ketika gua habis mandi nih, nanti sensasi dingin ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman, dan kemudian tidak ada perasaan nyaman, kemudian ada rasa cemas lagi, gelisah lagi. Nah, gua mati nih di sana. Nah, ketika berpikir seperti itu, akhirnya mental mulai turun di situ. Dan akhirnya handuk yang mulai diteng-teng di sini mulai diputar-putar, dan akhirnya digantung lagi di paku, dan akhirnya saya cuman duduk di kursi nonton TV teman-teman. Dan ketika istri bertanya kenapa nggak mandi, nggak, nanti takut ada ini itu, saya bilang gitu, dan akhirnya istri itu cuman tersenyum. Nah itu teman-teman, dan itu kejadiannya lama teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan terlalu mencontoh saya di mentalnya teman-teman, karena untuk saya pribadi waktu itu lumayan agak lama gitu teman-teman. Nah makanya biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mentalnya itu harus dikuatkan gitu teman-teman, harus dibajakan lagi, harus dikembalikan lagi dengan cara seperti apa? Yang pertama, menanamkan saja dulu dalam pikiran bahwa ketika kalian mandi itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah itu, dan ketika mandi itu kalian juga harus bisa menanamkan dalam pikiran kalian ketika mandi itu sangat penting, kemudian mandi itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian solusinya gimana nih sih Pak, kalau seandainya ketika mempunyai perasaan selalu resah, kemudian selalu gelisah gitu teman-teman, walaupun jujur ya perasaan seperti itu ya tidak berbahaya teman-teman ya, tetapi ya memang tidak nyaman sekali kalau seandainya dirasanya setiap hari ya. Nah itu teman-teman, sekarang gimana sih solusinya? Solusinya yang lebih cepat itu sebetulnya ketika memahami bahwa itu tidak berbahaya, solusinya adalah belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ketika mempunyai perasaan resah, gelisah, kemudian kita berpikir juga, ini apa nih ya yang diresahkan, ini apa ya yang digelisahkan. Nah makanya waktu itu ketika mulai memahami ke sana, saya langsung mulai berpikir belajar masa bodoh. Ternyata ini tidak berbahaya, ini cuma perasaan saja, ini cuma permainan pikiran saja. Saya berpikirnya seperti itu teman-teman, dan ketika mulai belajar masa bodoh, akhirnya semuanya kembali nyaman lagi. Dengan cara seperti apa? Setelah belajar masa bodoh, tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman, dan semuanya pasti bakalan terlewati, karena memang pada dasarnya semua ini bakalan terlewati. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa melakukan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya, karena memang sekarang itu videonya itu tidak lama, karena harusnya 20 menit sih ya ini durasinya, cuman karena memang sekarang itu saya mau pergi ini udah lalak rilik nih yang ngajak nih. Nah itu teman-teman, jadi akhirnya videonya saya akhiri sampai di sini. Titip pesan buat teman-teman, bangkit dari mulai sekarang, apapun yang terjadi jangan kalian lupakan dengan yang namanya 3P. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, minumnya jangan lupa minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan mulai dari sekarang lakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa semuanya tidak akan berbahaya, semuanya bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja, semuanya bakalan indah lagi, kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.